Di dalam pelajaran ekonomi syariah ada pembahasan tentang fikih. Pertanyaannya adalah berapakah pembagian fikih di dalam Islam? Silakan kita lanjutkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai fikih yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana perbedaan antara fikih dan syariah yang dikemukakan oleh salah satu pakar ekonomi syariah yang ada di Indonesia, Dr. Adi Warman Akarim. Silakan lihat videonya di atas bagi yang belum menonton. Nah, pada kesempatan ini juga sama kita akan menyampaikan pendapat daripada Dr. Adon Karim juga tentang pembagian ilmu fikih ya. Di dalam ekonomi syariah ini sangat penting ya, karena ekonomi syariah mengkolaborasikan antara syariah dengan ekonomi. Jadi pelaku ekonomi syariah harus memahami apa rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan ketika menjalankan ekonomi syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu fikih itu dibagi menjadi dua dalam kelompok besar. Sebenarnya ada beberapa ulama juga membagi ke 4, ada yang 3 dan ada yang 5. Tetapi jumhur ulama, ya ulama pada umumnya mengatakan bahwa fikih itu secara garis besar dibagi menjadi 2. Pertama itu adalah fikih ibadah, kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Ya. Kalau fikih muamalah ya itu yang sering dibahas secara detail di dalam ekonomi syariah. Oke, untuk mendapatkan lebih detail materi ini, mari sama-sama kita lihat tayangan video berikut ini. Fikih itu ada 2 fikih. Ada yang tahu? Ada 2 kelompok ilmu fikih. Fikih, tunjuk tangan kalau berani. Gocap batin. Fikih ibadah dan muamalah. Dalam fikih ibadah itu ada hukum asalnya. Hukum asalnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sedangkan dalam muamalat, hukum asalnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. 2 hal yang berbeda. Kalau untuk ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sedangkan muamalat, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ada yang tahu artinya? Ini pelajaran 2 minggu yang lalu, ya. Ya ente? Apa katanya? Gocap. Hukum asalnya ibadah itu semuanya haram. Kecuali yang ada dalilnya. Ngerti gak? Hukum ibadah itu semuanya haram. Kecuali yang ada dalilnya. Sedangkan hukum asal muamalat, duitnya ntar ente minta aja sama dia nih, panitianya ngumpulin duit nih. Udah gue kasih dia tadi, bener gak? Tuh ada tuh. Ente maju aja pelan-pelan biar gak ketahuan, bener gak? Sedangkan hukum asal muamalat, al-aslu fil muamalat al-ibahah, semuanya boleh kecuali yang ada larangan. Paham gak? Sehingga yang bagian geng bid'ah itu ada kalau ngomongin ibadah. Ngerti gak? Untuk muamalat nggak ada bid'ah. Takut apa ente sama bid'ah di muamalat? Nggak ada bid'ah di muamalat, men. Bid'ah itu urusannya di ibadah. Pertanyaan, kalau ente sholat jamaah kayak barusan, sholat ibadah atau muamalat? Imamnya pakai mic. Ayo. Hah? Mic-nya muamalat, ngerti gak? Naik haji ibadah apa muamalat? Naik pesawat terbangnya ke muamalat. Ngerti gak? Ibadah itu selalu ada rukunnya. Perbedaan ibadah dengan muamalat, kalau di ibadah itu pasti rukun nomor 1-nya niat. Ngerti gak? Ibadah itu nomor 1 rukunnya pasti niat. Kalau nggak niat semuanya bubar. Ente wudu nggak pakai niat, bukan wudu, namanya cuci muka, benar gak? Ente mandi wajib lupa niat, namanya bukan mandi wajib, men. Mandi biasa, ulang lagi. Hadas belum hilang.
Ngerti gak? Ngerti gak? Ente sa'i nggak pakai ibadah, nggak pakai niat, bukan sa'i namanya. Jogging, ngerti gak? Ngerti gak? Jadi ibadah yang membedakan ibadah dengan muamalat, ibadah itu rukun nomor satunya pasti niat. Nggak ada niat, tidak sah ibadahnya. Paham nggak? Sedangkan muamalat, ibadah itu tidak menentukan sah tidaknya perbuatan. Ngerti gak? Niat Sorry. Sedangkan muamalat, niat itu tidak menentukan sah tidaknya perbuatan. Ngerti gak? Oke. Itu adalah pemaparan singkat dari Dr. Adewan Al-Karim mengenai pembagian ilmu fikih ya. Dan ini semoga kita bisa mengambil inti daripada video ini, karena memang setiap orang yang ingin mempelajari ekonomi syariah harus memahami hal ini, karena bagaimanapun juga bahwa ini penting ya ketika Anda masuk ke dalam pembahasan tentang ekonomi syariah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya tentang pembahasan ekonomi syariah juga. Namun sebelum video ini kita akhiri, bagi siapa yang ingin melihat video kita sebelumnya, kita sudah bahas banyak hal ya mengenai ekonomi syariah juga, karena video kita ini konsen tentang ekonomi syariah ya. Kita sudah bahas bagaimana tips memilih sekuritas yang bagus ya, bagaimana menentukan saham syariah atau tidak syariah. Kita juga sudah bahas bagaimana deposito syariah, bagaimana reksadana syariah, perbedaan antara deposito dengan reksadana, dan banyak hal yang kita bahas mengenai ekonomi syariah. Silahkan ditonton, linknya di atas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.